Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Selasa 8 Desember 2020. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 27 dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu saat ini, mengucap syukur untuk kasih dan berkat Tuhan yang masih kami rasakan. Tuhan masih mempercayakan nafas hidup bagi kami untuk menjalani kehidupan beriman. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan pagi ini. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami membaca dan mendengar dengan baik dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 27 dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini, nantikanlah Tuhan. Tayan itu buang. Menanti merupakan salah satu tugas yang membosankan, sekaligus mengasihkan dan menegangkan. Pemahaman seperti itulah yang kita renungkan sepanjang minggu ini. Bergumul dalam penantian. Apakah yang dinantikan hari ini? Nantikanlah Tuhan. Yang lainnya itu hanya memuaskan keinginan-keinginan sesaat dan bukan yang paling utama dan terpenting dalam hidup ini. Pemazmur melalui pergumulannya di hadapan Tuhan bermohon, kasihanilah dan jawablah aku, ayat 7 sampai 8. Ternyata keluarga terdekat pun tidak selamanya dapat diandalkan. Ada yang sibuk mencari-cari kesalahan, bahkan ada yang mengkhianatinya, ayat 9 sampai dengan ayat 10. Hebatnya, ia tidak melakukan pembalasan atas provokasi dan kampanye hitam mereka. Dia hanya mempercayakan diri kepada Tuhan, sebab dengan cara itu ia merasakan dan mengalami kenyamanan dan kedamaian. Ayat 11-13. Kita semua sudah cukup lama disibukkan, mengejar banyak hal yang sesungguhnya tidak terlalu perlu dalam hidup ini. Mungkin sudah ada orang-orang terkasih yang telah dikorbankan. Mereka kehilangan perhatian dengan alasan demi kepentingan masa depan orang banyak. Perlombaan dalam berbagai aspek kehidupan telah menguras pikiran dan perjuangan sudah maksimal, dan hidup bersama masih akan berkelanjutan. Kalau berhasil justru tanggung jawab besar baru akan dimulai. Sebaliknya, yang belum berhasil, kepadanya masih terbuka lebar ladang-ladang baru sebagai medan pelayanan, pengabdian, dan perjuangan. Tenangkanlah hati, pikiran, perasaan, keluarga, dan masyarakat, sebab adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan.
Ratapan 3 ayat 26. Mari bersama-sama kita menantikan Tuhan dalam hidup kita. Terpuji Dia. Amin. Mari kita sehati dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, pemilik diri dan kehidupan kami, firman-Mu telah menyapa kami. Roh Kudus Tuhan menguatkan kami untuk terus menantikan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Kami mau belajar dari pemazmur dalam menghadapi pergumulannya, bagaimana kasih setia Tuhan berharap atas pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Kami pun saat ini mohon, Tuhanlah yang akan menguatkan, menopang kami dalam menjalani kehidupan beriman. Bapa Sorgawi, saat ini kami memohonkan kasih dan berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah pelayanan jemaat Rama. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau melihat setiap kami, setiap keluarga, setiap jemaat. Kami berdoa untuk semua jemaat yang bersyukur atas pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan, lengkapi sukacita dalam melukis sejarah hidup. Kami berdoa untuk semua jemaat di dalam tanggung jawab pekerjaan masing-masing. Kasih, karunia dan berkat-Mu akan mengiringi, menguatkan dan menopang, baik sebagai pegawai negeri, pengusaha, karyawan-karyawati, petugas keamanan, tim dokter, dan apapun bentuk pekerjaan jemaat-Mu, baik yang terlibat dalam pemerintahan, hadirlah Tuhan, mendampingi, menguatkan, dan menopang. Kami juga memohonkan kasih dan berkat bagi setiap orang tua kami yang lanjut usia, yang saat ini menikmati hasil kerja mereka, yang menikmati masa pensiun, di usia lanjut, kasih dan berkat-Mu hadir menguatkan. Kami berdoa untuk anak-anak anggota jemaat-Mu dalam tumbuh kembang pendidikan. Tuhan berkati anak-anak cucu jemaat yang saat ini sementara mengikuti ujian. Tuhan hadirlah mendampingi, menguatkan. Kami berdoa bagi pemuda-pemudi kami yang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, berkat Tuhan nyata baginya, mendampingi, menguatkan, dan menopang. Bapa di sorga, dalam masa-masa Advent, masa-masa raya Natal, Tuhan hadir menguatkan, mendampingi setiap jemaat. Saat ini kami berdoa untuk seluruh program pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkati ya Tuhan penataan seluruh pelayanan oleh majelis gereja bersama dengan seluruh pengurus OIG. Kasih dan berkat Tuhan menyertai. Kami berdoa untuk proses pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Kami percaya hanya oleh berkat Tuhan, melalui topangan doa dan dana dari jemaat dan donatur dan siapapun yang Tuhan gerakkan, memberi diri mereka melayani Tuhan dan melayani sesama melalui pembangunan gedung gereja dan ruang serbaguna sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini dalam syafaat kami sehati berdoa untuk pemilihan wali kota Makassar. Kami mohon berkat-Mu. Setiap jemaat Tuhan menuntun untuk turut mengambil bahagian di dalamnya, memberi suara dan menggunakan hak pilih mereka dengan baik. Kami juga mendoakan seluruh pemilihan
di seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan hadirlah memberkati agar pilkada boleh berjalan dalam kuasa dan pimpinan Tuhan, sehingga setiap anak bangsa bertanggung jawab pada tanggal 9 Desember memberi suara mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan dan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan kuasa-Mu sepanjang hari ini. Pegang tangan jemaat-Mu. Kami mohon berkat Tuhan untuk jemaat yang bergumul karena duka cita. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan agar di setiap jemaat yang bergumul karena duka cita, Tuhan yang akan memampukan mereka. Kami juga sehati berdoa bersama untuk setiap keluarga yang bergumul oleh karena sakit penyakit. Kami mohon ya Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan bagi orang yang kami kasihi, Bapak Penatua Yohanes Sipi yang sedang berjuang di ruang ICU Rumah Sakit Siloam. Kami berdoa untuk Bapak Nasrul yang sementara dirawat di Rumah Sakit Wahidin, Suanda Tiranda Biringkanai di Wahidin, Ibu Francisca Boli di Rumah Sakit Stella Maris. Kami percaya kasih dan berkat Tuhan akan menguatkan dan menopang. Demikian pun saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah dalam tahap-tahap pemulihan, Tuhanlah yang hadir menguatkan dan mendampingi. Untuk Ibu CH Dengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Ibu M. Laklang, Fernando Tandiala, Ibu Yeti Julius, Suanda, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onilak Bu Awal, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Ibu JS Bane, Saudara Naftali Minna, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Marta Bangalino, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, dan Ibu Peter Tenah. Yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Serlina, Yoel Buatasik, atau Mama Anggun, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra baginya melalui operasi sesar di Rumah Sakit Hermina. Kami mohon berkat Tuhan lengkapi sukacita keluarga agar tetap melihat kasih dan berkat Tuhan. Peliharakan seluruh kehidupan kami Tuhan. Berkati kami semua, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.